Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran Fisika kelas 10. Perkenalkan, saya Dinara Syafina Rahman yang akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan materi Fisika kelas 10. Untuk materi yang akan dibahas dimulai dari pendahuluan, yaitu sedikit pengenalan tentang materi gerak melingkar beraturan, lalu dilanjut dengan pembahasan mendalam, dan yang terakhir diakhiri dengan latihan soal. Nah teman-teman, kalian semua pasti sudah gak asing kan dengan wahana biang lala di taman bermain. Tapi kalian sadar gak sih kalau ternyata biang lala itu punya lintasan yang melingkar? Dalam fisika, gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran, baik lingkaran penuh maupun lingkaran tidak penuh, disebut sebagai gerak melingkar. Oke teman-teman, supaya kita semua semakin paham nih, aku bakal lanjutin pembahasannya. Aku bakal mulai dari pengertian gerak melingkar beraturan itu sendiri, lalu aku bakalan jelasin dengan besaran serta rumus-rumus yang bakalan kita temui di materi gerak melingkar beraturan. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya teman-teman. Jadi intinya, gerak melingkar beraturan merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan ataupun kelajuan yang tetap. Dan mengenai gerak melingkar beraturan dan gerak lurus beraturan terdapat pada jenis lintasannya. Kalau pada gerak melingkar beraturan, lintasannya melingkar, sedangkan pada gerak lurus beraturan, lintasannya lurus. Sekarang, coba deh teman-teman bayangin, kira-kira apa aja sih faktor yang membuat suatu benda mengalami gerak melingkar? Ya, benar. Karena gaya. Suatu gerakan bisa berputar karena ada gaya yang bisa membelokkannya menuju pusat ataupun sumbu lintasan lingkaran tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal atau dilambangkan dengan Fs. Di bawah ini juga ada beberapa istilah yang bakalan sering kita temui di materi gerak melingkar beraturan. Teman-teman di rumah boleh screenshot dan catat ya. Nah, teman-teman, di sini aku juga bakalan jelasin satu persatu mengenai rumus dan besaran gerak melingkar beraturan. Yang pertama, tentunya adalah periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Lambangnya yaitu T dengan rumus T per N, yaitu T waktu getar dan N adalah jumlah getaran. Lalu selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya putaran tiap satuan waktu dilambangkan dengan huruf F dan rumusnya adalah F sama dengan N per T. Nah, untuk hubungan antara frekuensi dan periode adalah frekuensi merupakan kebalikan dari periode atau frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Dan secara matematik dirumuskan dengan T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T, yaitu dengan T merupakan periode dengan satuan second dan F merupakan frekuensi dengan satuan hertz. Selanjutnya kita akan masuk ke kecepatan tangan sial dan percepatan tangan sial. Kecepatan tangan sial yang dilambangkan dengan V kecil merupakan kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Sedangkan percepatan tangan sial yang dilambangkan dengan AT adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Lalu untuk kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega merupakan besar sudut yang ditempuh tiap detiknya. Rumusnya yaitu omega sama dengan 2VF sama dengan 2V per T. Keterangannya yaitu omega merupakan frekuensi sudut dengan satuan radian per second, F merupakan frekuensi dengan satuan hertz, dan T merupakan periode dengan satuan second. Lalu pembahasan yang kelima mengenai percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal yang dilambangkan dengan AS merupakan percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangan sial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan. Lalu pembahasan terakhir mengenai besaran dan rumus gerak melingkar beraturan yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini merupakan gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Nah, setelah kita membahas mengenai besaran dan rumusnya, kita masuk ke dalam contoh soalnya ya teman-teman. Soal di sini yaitu sebuah benda bermassa 0,2 kg diikatkan pada salah satu ujung tali, kemudian ujung lainnya diputar sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar dengan radius putaran 0,5 meter. Jika dalam satu detik benda tersebut berputar sebanyak 2 putaran, maka tentukan laju linear, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal yang dialami oleh benda tersebut. Kita identifikasi satu persatu dulu ya teman-teman. Kira-kira apa aja sih yang diketahui dari soal? Yang diketahui dari soal yaitu masanya 0,2 kg, jari-jarinya 0,5 meter, dan frekuensinya 2 Hz. Lalu ditanya laju linear, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Jadi yang pertama akan kita cari adalah laju linear atau yang dilambangkan dengan huruf V kecil. Perlu diingat ya teman-teman, kalau misalnya V sama dengan omega dikali R dan omega sama dengan 2V dikali F, maka V sama dengan 2V dikali R dikali F. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui dari soal, yaitu 0,5
dan 2. Lalu 2V dikali 0,5 dikali 2 menghasilkan 2V meter per second. Jadi laju linear ataupun kecepatan linear benda adalah 2V meter per second. Nah, selanjutnya kita cari percepatan sentripetalnya atau yang dinamakan dengan AS. Nah, untuk percepatan sentripetal ini dirumuskan dengan V kuadrat per R. Lalu kita masukkan hasil kecepatan linear yang sudah kita cari tadi ke dalam V kuadrat per R. Maka AS sama dengan 2V meter per second kuadrat dibagi 0,5 meter akan menghasilkan 8V kuadrat meter per second kuadrat. Yang terakhir adalah gaya sentripetal benda atau Fs dirumuskan dengan MA dikali S. Maka hasilnya akan menjadi 0,2 kg dikali 8V kuadrat meter per second kuadrat dan akan menghasilkan 1,6 V kuadrat Newton. Baik teman-teman, kita akhiri penjelasan dan pembahasan mengenai gerak melingkar beraturan. Mohon maaf apabila terdapat banyak penjelasan yang kurang mudah dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.